Perebutan token itu sangatlah sengit. Puncak Kaisar Agung dari ras Dewa Jahat dan Alam Surga berjumlah hampir 30. Hampir 30 Kaisar Puncak bertarung dengan gila-gilaan. Pada saat itu, tidak ada ras atau golongan. Hanya ada satu orang yang tamak. Yang lainnya adalah pesaing. Dalam pertempuran tragis seperti itu, korban berjatuhan dalam waktu singkat. Kaisar Puncak yang sedikit lebih lemah dihancurkan oleh dua Kaisar Puncak lainnya. Ada juga seorang Kaisar Agung yang sangat kuat yang keluar dari pengepungan dan bergegas menuju tokennya. Ketika dia hendak mendekati token tersebut, dia diubah menjadi abu oleh semua orang. Puncak jatuhnya para Kaisar Agung satu demi satu. Orang-orang lain yang tidak meninggal juga mengalami luka-luka dalam tingkat yang berbeda-beda. Tragis, sangat tragis. Ini adalah puncak dari seorang Kaisar Agung. Jika Kaisar Surgawi tidak muncul, siapa yang bisa menandinginya? Mereka semua adalah orang-orang kuat yang berpotensi menjadi Kaisar Surgawi. Namun, mereka tidak berguna sekarang. Beberapa dari mereka telah dibunuh oleh musuh-musuh mereka, sementara yang lain telah mati di tangan orang-orang kuat mereka sendiri. Semakin banyak mereka membunuh, semakin gila mereka. Mata mereka sudah merah karena semua pembunuhan itu. Asyik. Akhirnya seseorang bergegas ke sisi token dan mengambilnya. Ini adalah naga sejati, seluruh tubuhnya berwarna emas. Itu adalah naga sejati emas terkuat di antara naga sejati, dan kekuatannya mengejutkan. Saat dia meraih token di tangannya, dia meraung dan mencoba melepaskan diri dari pengepungan. Namun, beberapa ahli yang sangat kuat segera bergegas dan menyerang naga emas sejati dengan segala macam serangan. Meskipun naga emas sejati kuat dan memiliki pertahanan yang luar biasa, ia tidak dapat menahannya. Luka-luka muncul di tubuhnya dan hampir mencabik-cabiknya. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan saat melempar token itu. Adegan itu berubah menjadi pertempuran yang kacau lagi. Lu Ming, cepatlah pulih, 1:11 buat beberapa pengaturan. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Kemudian, sosoknya melesat cepat. Rune muncul dari tangan Dandan dan menghilang ke dalam kehampaan. Lu Ming tahu bahwa Dandan sedang menyiapkan formasi besar. Penguasaan Dandan terhadap Dao Rune telah mencapai tingkat yang luar biasa. Selama dia diberi sedikit waktu, dia pasti akan mampu menyusun formasi yang kuat. Lu Ming terus mengeluarkan kristal energi dan batu kasar tingkat tertinggi untuk mempercepat penyimpanan energi dalam tubuh Tirk Surgawi. Ledakan, ledakan. Tumpukan demi tumpukan kristal energi yang diperolehnya dari suku Dewa Jahat dan batu kasar kelas tertinggi meledak dan berubah menjadi energi yang diserap oleh tubuh Tirk Surgawi. Tentu saja, beberapa di antaranya terbuang sia-sia dan hilang dalam kehampaan. Namun, Lu Ming tidak peduli. Biasanya, Lu Ming tidak akan menggunakan cara yang begitu berlebihan untuk membiarkan tubuh Celestial Tirk menyimpan energi karena terlalu boros. Sebagian energi akan hilang karena tidak dapat diserap. Namun, sekarang dia tidak peduli lagi. Di udara, roh formasi itu melirik ke arah Dandan, sedikit senyum tergantung di sudut mulutnya, seolah telah melihat sesuatu, tetapi tidak banyak bicara. Di tempat kejadian, perebutan token telah memasuki tahap yang sangat panas, dan pembunuhan berlangsung sangat sengit. Banyak Kaisar Agung terbunuh dan wafat di sini. Pada awalnya terdapat sekitar 30 Kaisar Agung, tetapi hanya 20 yang tersisa. 20 Kaisar Agung Puncak yang tersisa semuanya terluka. Asyik. Pada saat ini, Dandan muncul di samping Lu Ming dan berkata, "Bagaimana? Bisakah kamu bergerak?" "Tentu," kata Lu Ming. "Baiklah, mari kita serang bersama. Kita akan merebut token itu secepat mungkin." Dandan mengangguk. Hampir pada saat yang sama, keduanya bergerak. Mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama. Dunia tak berujung. Dandan meraung keras. Ia memperlihatkan wujud aslinya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan memuntahkan dunia. Itu benar-benar sebuah dunia. Namun, itu bukanlah dunia kecil yang padat. Itu adalah semacam teknik magis. Kekuatan seni sakral ini sangat mengerikan. Seolah-olah seluruh dunia sedang menekan musuh. Ledakan. Seorang Kaisar Agung di puncak di depan Dandan sudah terluka dan dia tiba-tiba menyerang. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbunuh. Dua Kaisar Agung puncak lainnya dikirim terbang. Asyik.
Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas mendekat, melambaikan tangannya untuk meraih token itu. Dia dan Dandan bekerja sama dengan lancar. Lu Ming memegang token di tangannya. Kamu mencari kematian. Lepaskan tokennya. Membunuh. Mati. Kaisar puncak lainnya meraung dan menyerang Lu Ming. Ledakan. 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 Lu Ming langsung kewalahan oleh segala macam serangan. Tubuh fisik Celestial Tirk bergetar hebat dan terlempar. Ia terbang ribuan mil jauhnya dan menabrak dinding ruang rahasia. Namun, Lu Ming baik-baik saja. Tubuh fisik sang Raja Surgawi telah memblokir serangan orang lain. Kalau Kaisar Puncak yang lain, mereka pasti sudah terbunuh oleh serangan sebanyak ini. Namun, Lu Ming menggunakan tubuh fisik Tirk Surgawi untuk memblokir serangan tersebut dan berhasil menyimpan token tersebut ke dunia kecil. Masih belum mati. Bunuh dia. Yang lainnya juga terkejut. Lalu, mereka menyerbu ke arah Lu Ming dengan panik. Lu Ming, kemarilah dan masuk ke dalam formasi. Suara Dandan bergema di telinga Lu Ming. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dengan cepat. Cahaya pedang muncul di kehampaan dan menyerang para kaisar puncak. Setengah dari puncak Kaisar Agung dihentikan oleh formasi Dandan. Sisanya terus menyerang Lu Ming. Wah! Kaki Lu Ming menghentak keras ke dinding. Tubuhnya seperti bola meriam, melesat menuju Dandan. Wus! 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 Serangan demi serangan dilancarkan kepada Lu Ming, namun ia tidak peduli dan membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya. Tak seorang pun di bawah alam Kaisar Surgawi mampu menembus pertahanan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Lu Ming bergegas melewatinya dan mendekati Dandan dengan kecepatan tinggi. Membunuh. Seorang pria parubaya berambut ungu muncul di depan Lu Ming dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia adalah anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat. Lengannya telah dipotong oleh Lu Ming dan gelang penyimpanannya telah direnggut. Dia terus-menerus berpikir untuk mendapatkannya kembali. Pada saat itu, lengannya telah tumbuh kembali. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Lu Ming. Enyah! Lu Ming berteriak dan menebas dengan pedangnya. Dentang! Kedua pedang itu beradu dan terdengar ledakan dahsyat. Sosok Lu Ming terhalang dan dia berhenti. Namun, Lu Ming maju selangkah lagi dan menyerang anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat. Bukan hanya pedangnya, tetapi seluruh tubuhnya juga menyerang ke arah lawan. Tidak ada gerakan atau mantra sama sekali, hanya benturan yang brutal. Wus! Wus! Anggota kerajaan suku Dewa Jahat menusuk ratusan kali dalam sekejap. Ratusan kilatan pedang itu sangat tajam. Namun, Lu Ming tampaknya tidak melihatnya saat ia menabraknya. Kilatan pedang itu hanya meninggalkan beberapa bekas dangkal di tubuh Lu Ming. Bang! Lu Ming dan pedangnya menghantam anggota kerajaan suku Dewa Jahat. Anggota kerajaan itu menggerutu saat tubuhnya terpental. Di sisi lain, Lu Ming bergegas melewatinya dan tiba di dekat Dandan. Formasi hebat, bangkit. Dia berteriak dengan berani dan melambaikan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan potongan-potongan cangkang kura-kura muncul dari udara tipis, menyelimuti Lu Ming dan dirinya di tengah. Dandan mengendalikan formasi dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk potongan-potongan cangkang kura-kura yang seperti perisai, mengelilingi Lu Ming dan Dandan di tengah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat tempurung kura-kura terangkat, serangan dari segala arah pun berdatangan. Setiap serangan berasal dari kaisar tingkat puncak, tetapi semuanya diblokir oleh cangkang kura-kura. Tidak ada serangan yang dapat menembus cangkang kura-kura. Hahaha, kalian mau menghancurkan formasi yang sudah aku buat. Walaupun cuma sebentar, tapi masih mungkin untuk membentuk formasi yang bisa melindungi kalian semua. Dandan tertawa terbahak-bahak, sangat bangga. Sial, lihat aku memecahkan tempurung kura-kuramu. Merusak. Para kaisar puncak lainnya berteriak dan menggunakan jurus pamungkas mereka untuk menyerang Dandan dan Lu Ming. Akan tetapi, cangkang kura-kura itu terlalu banyak sehingga menutup semua celah. Ketika semua serangan mengenai cangkang kura-kura itu, cangkang itu hanya bergetar tetapi tidak dapat dipatahkan. Semuanya, serang satu titik. Seseorang berteriak, ingin memusatkan serangan semua orang pada satu titik dan memecahkan cangkang kura-kura. Wus! Wus! Serangan semua orang terfokus pada tempurung kura-kura. Benar saja, gerakan ini efektif. Cangkang kura-kura bergetar hebat, lalu retakan muncul di atasnya. Orang-orang itu sangat gembira,
tetapi wajah mereka sangat tenang, bahkan ada sedikit ekspresi mengejek. Ledakan, cangkang kura-kura itu pecah, namun sesaat kemudian, cangkang kura-kura yang baru terbentuk. Orang-orang itu tertegun sejenak, lalu amarah mereka membumbung tinggi ke langit, lalu mereka melancarkan serangan lagi. Namun, itu tidak ada gunanya. Setiap kali mereka memecahkan cangkang kura-kura, cangkang baru akan muncul. Dandan memperlihatkan senyum tipis dan ekspresi santai, yang hampir membuat orang-orang itu muntah darah. Setelah menyerang beberapa saat, tidak ada efek sama sekali, dan orang-orang itu harus berhenti. Apa gunanya bersembunyi di dalam tempurung kura-kura? Kita tunggu saja di sini. Cepat atau lambat dia akan keluar, dan begitu dia keluar, kita akan mencabik-cabik mereka. Anggota kerajaan dari suku Dewa Jahat berkata dengan dingin. Yang lainnya juga memperlihatkan tatapan dingin. Apakah kalian semua sudah lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Pada saat ini, roh formasi di udara berbicara, suaranya yang jernih bergema di telinga semua orang, aku sudah memberikan barang-barang itu kepadamu. Setelah kamu mendapatkannya, aku akan mengirimmu keluar. Kamu punya waktu setengah jam lagi. Setelah itu, aku akan mengirim kalian semua keluar pada saat yang sama. Setengah jam, sialan. Ekspresi orang-orang lainnya berubah drastis. Kemudian, mereka melancarkan serangan satu demi satu, menyerang Dandan dan Luming. Mereka harus menerobos formasi Dandan dalam waktu setengah jam. Namun, semuanya sia-sia. Sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan ada orang yang membombardir kekosongan, menghancurkannya menjadi berkeping-keping, mencoba menghancurkan basis formasi tersebut. Namun, formasi semacam ini yang menorehkan rune di kehampaan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Kecuali jika kekuatannya sangat kuat dan memusnahkan semua partikel di kehampaan, mustahil untuk menembus kehampaan. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah jam telah berlalu. Baiklah, waktunya habis. Kalian semua boleh pergi. Pada saat ini, roh formasi berbicara. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang tak tertandingi diterapkan pada Luming dan yang lainnya. Ledakan, tubuh mereka terdorong oleh kekuatan yang sangat kuat, dan mereka pun terbang keluar dari patung itu dalam sekejap. Kemudian, mereka terbang keluar dari pulau itu. Pada saat ini, kekuatan yang sangat mengerikan dan dahsyat meletus dari patung itu dan menyebar ke segala arah. Semua orang di Pulau Dewa Kekosongan didorong oleh kekuatan ini dan terlempar keluar pulau. Namun, hal anehnya adalah bahwa binatang iblis dan binatang mutan yang awalnya hidup di pulau itu baik-baik saja. Tubuh Luming melayang di udara. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Seolah-olah dia didorong oleh gelombang besar di laut dan terbang mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, ia melihat banyak sosok lain didorong ke segala arah dari sudut lain pulau. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Tidak lama kemudian, Luming dan yang lainnya didorong ke tepi pulau dewa yang hampa. Mereka berdiri di kehampaan, dan pada saat ini, kekuatan itu menghilang. Di tepi pulau itu berdiri banyak sosok. Ada makhluk dari ras dewa jahat dan alam surga. Selain Luming dan beberapa orang, sebagian besar orang saling memandang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Seseorang telah bergerak. Salah satu anggota ras dewa jahat tiba-tiba menyerang dan mencabik-cabik seorang ahli alam surga. Itu karena, di tepi pulau, makhluk hidup dari ras dewa jahat dan alam surga semuanya bercampur menjadi satu. Setelah tertegun sejenak, seseorang akhirnya bereaksi dan bergerak. Kamu mencari kematian. Seketika, seseorang dari alam surga membalas. Di tepi pulau dewa yang hampa, pertempuran yang kacau segera terjadi. Dua Kaisar Agung Bintang 2 dan Bintang 3 menyerang Luming dan dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Dandan, ayo kita pergi dulu. Luming bergegas menuju Dandan karena Dandan kebetulan muncul tidak jauh darinya. Tak lama kemudian, mereka berdua bertemu dan bergegas menuju kehampaan, mencoba bertemu dengan Kaisar Surgawi Hangyu. Tetaplah di sini. Dengan suara gemuruh yang keras, salah satu anggota ras dewa jahat menyerbu ke arah Luming dan pria lainnya dengan tatapan membara. Anggota ras dewa jahat ini adalah Kaisar Puncak. Ada hampir 20 puncak Kaisar Agung yang tersisa dalam patung itu, tetapi mereka tercerai-berai oleh kekuatan itu.
Hanya ada satu puncak Kaisar Agung di sini. Kau ingin aku sendirian di sini? Mati saja. Tatapan mata yang ganas terpancar di mata Dandan saat dia menyerbu ke arah puncak Kaisar Agung dari ras dewa jahat ini. Adapun Luming, dia telah menyingkirkan tubuh Kaisar Surgawi. Tanpa itu, dia tidak sebanding dengan Kaisar Agung tingkat puncak, jadi dia tidak bergerak. Ledakan, ledakan, kekuatan tempur Dandan sangat kuat, dan setelah beberapa gerakan, dia membuat Kaisar Puncak memuntahkan darah. Pihak lain terkejut dan mundur, tidak berani melawan Luming. Luming dan Dandan bertemu dan bergegas keluar. Ayo pergi, sekarang bukan saatnya untuk pertempuran terakhir. Di sisi alam surga, seseorang berteriak dan kemudian terbang keluar satu per satu. Orang-orang dari ras dewa jahat tidak berani mengejar mereka, karena orang-orang dari alam surga terbang ke arah yang sama dengan arah yang ditunjukkan oleh Tirk Surgawi dari alam surga. Jika mereka mengejar mereka, mereka hanya akan menemui kematian. Anggota ras dewa jahat berbalik dan terbang ke arah lain. Perlahan-lahan, pertempuran di tepi Pulau Dewa Kekosongan berakhir. Semua orang memilih arah yang benar dan meninggalkan Pulau Dewa Kekosongan. Luming dan Dandan terbang dengan kecepatan tinggi. Pulau Dewa Kekosongan semakin menjauh dari mereka, dan semakin mengecil. Akhirnya, mereka melihat sosok di depan mereka. Itu adalah Kaisar Surgawi dari alam surgawi, dan jumlahnya lebih dari selusin. Luming melihat Kaisar Surgawi Hang Yu di antara mereka. Semua Kaisar Surgawi itu menatap Pulau Dewa yang hampa dengan cemas. Jelas, mereka juga merasakan perubahan di pulau itu. Mata Kaisar Surgawi Heng Yu berbinar ketika dia melihat Luming, dan dia terbang mendekat. Luming, apa yang terjadi di Pulau Dewa Kekosongan? Kaisar Surgawi Heng Yu bertanya. Para Kaisar Surgawi lainnya pun menoleh menatapnya dengan rasa ingin tahu. Senior Heng Yu, masalah ini rumit. Ayo kembali dulu. Kata Luming. Baiklah, 1/11 bawa kalian kembali. Kaisar Surgawi alam semesta abadi mengangguk. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menuntun Luming dan Dandan menuju lorong tempat mereka datang. Lorong itu juga dijaga oleh Sang Raja Surgawi. Kaisar Surgawi Hang Yu membawa Luming dan Dandan melewati lorong dan kembali ke wilayah Surgawi Taiking. Luming, kalian tunggu aku di sini. Aku harus pergi dan membawa yang lain kembali. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Ada banyak Kaisar Agung yang memasuki pulau itu, tetapi jumlah Kaisar Surgawi terbatas. Tentu saja, setiap Kaisar Surgawi harus melakukan banyak perjalanan. Senior Heng Yu, bagaimana dengan ini? Kami akan menunggumu di kota dua dunia terlebih dahulu. Kata Luming. Bagus juga, kalian bisa kembali ke kota dua dunia dulu. Kaisar Surgawi Hang Yu mengangguk sebelum berbalik dan memasuki lorong. Luming dan Dandan terbang menuju kota dua dunia. Dulu ketika Kaisar Surgawi Hang Yu membawa mereka dari kota dua dunia, mereka hanya butuh waktu 1 jam. Namun, kecepatan mereka tentu saja tidak secepat Kaisar Surgawi Hang Yu. Mereka berdua terbang dengan kecepatan penuh, tetapi mereka masih butuh 2 hari penuh untuk kembali ke kota dua dunia. Di kediaman Luming di kota dua dunia, Luming dan Dandan mulai membagi harta yang telah mereka peroleh. Yang mereka bagi terutama adalah prajurit Dao Surga dan tokennya. Mereka berdua mengeluarkan semua prajurit Dao Surga mereka. Mereka berdua bekerja sama untuk merebut 6 prajurit Dao Surga, dan yang lainnya dibawa oleh klan kerajaan ras Dewa Jahat. Totalnya ada 7 orang. 7 prajurit Dao Langit itu memancarkan aura yang menakutkan, membuat Dandan begitu takut hingga dia buru-buru membentuk formasi untuk menutupi aura itu. Selain itu ada juga token itu. Dandan, apa yang akan kamu pilih? Luming menatap Dandan. Tatapan mata Dandan menyapu antara prajurit Dao Surga dan token itu dengan tatapan berapi-api, berharap dia bisa mengambil keduanya untuk dirinya sendiri. Saya akan mempelajari token ini terlebih dahulu. Dandan meraih token di tangannya dan mempelajarinya dengan saksama. Akan tetapi, Dandan telah menggunakan segala macam cara, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mengapa saya harus? Dandan menampakkan ekspresi bingung. Biar kulihat. Luming mengambil token itu dan mengamatinya dengan saksama. Namun, ia menyadari bahwa tidak ada yang istimewa dari token itu, kecuali terbuat dari bahan khusus dan kokoh. Itu adalah token yang sangat biasa. Apakah itu benar-benar lebih penting daripada prajurit Dao Surgawi? Luming bingung.
Dandan pun menggaruk-garuk kepalanya, tak mampu menemukan jawabannya. Dandan, bagaimana dengan ini, prajurit Dao Tujuh Surga, masing-masing orang akan mendapat 3, masing-masing orang akan mendapat 4, tetapi 3 prajurit Dao Surga ditambah token ini, bagaimana? Lu Ming menatap Dandan. Baiklah. Dandan mengangguk, tetapi matanya berputar-putar, jelas ragu-ragu tentang pilihan apa yang harus dipilih. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawa 3 prajurit Dao Surga dan medali komando ini. Lu Ming adalah orang pertama yang berbicara. Kamu memilih token ini. Kamu benar-benar tahu cara memilih. Dandan menggertakkan giginya. Dandan, token ini mungkin tidak berguna sama sekali. Kamu sudah mempelajarinya sebelumnya. Aku mengambilnya murni karena penasaran. Prajurit Dao Surga sangat berharga. Kamu telah mendapat untung besar dengan membiarkanmu mengambil satu lagi. Kata Lu Ming. Ayo, kau mencoba menipu anak berusia 3 tahun. Token ini sangat misterius, dan terakhir dikeluarkan oleh roh formasi. Token ini mungkin berisi rahasia Dao Surgawi. Kau ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri, nak, tapi jangan berpikir aku tidak tahu. Dandan menggertakkan giginya dan menatap token itu, enggan untuk mengalihkan pandangan. Dandan, bagaimana dengan ini? Aku selalu merasa bahwa aku memiliki takdir dengan token ini. Aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Jika aku menemukan rahasia di masa mendatang, aku pasti akan membawamu bersamaku. Bagaimana? Kata Lu Ming. Dia benar-benar tidak tega memberikan token ini kepada Dandan. Sejujurnya, dia benar-benar merasa bahwa token ini mungkin sangat berguna di masa depan. Ini adalah semacam intuisi. Dandan menggertakkan giginya, jelas masih enggan. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bocah, jika kau menemukan rahasia di masa depan, kau harus memberitahuku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah berkata demikian, Dandan mulai memilih 7 prajurit langit Dao. Dandan, tombak ini lebih cocok untukku. Kau bisa memilih yang lain. Lu Ming menyimpan salah satu tombak panjang. Dandan tidak peduli. Seorang prajurit Dao Surgawi dalam bentuk tombak tidak banyak berguna baginya. Pada akhirnya, Dandan memilih 4 prajurit Dao Surga dan menjaga mereka, menyisakan 2 untuk Lu Ming. 2 benda yang tersisa adalah pedang dan palu meteor. Lu Ming menyimpan semuanya, dan merasa puas. Kali ini, dia memperoleh 3 prajurit Dao Surgawi. Ini adalah panen yang sangat besar. Lu Ming, aku akan berkultivasi di kota 2 dunia untuk sementara waktu ini. Jika kau menemukan sesuatu, ingatlah untuk mencariku, katanya. Setelah Dandan menyimpan barang-barangnya, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Lu Ming tersenyum, lalu mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dan memeriksanya. Dia telah memperoleh 2 cincin penyimpanan dari roh arai. Lu Ming sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Mata Lu Ming berbinar saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut. Barang-barang di dalam cincin penyimpanan itu berserakan di mana-mana. Ori rocks, segala jenis bahan pandai besi, pil, dan sebagainya. Permata kekacauan. Mata Lu Ming berbinar. Dia menemukan permata kekacauan di salah satu cincin penyimpanan. Kali ini, jumlahnya sangat banyak, lebih dari 10.000 keping. Ini adalah panen yang menakjubkan. Juga, pecahan Dao Agung. Selanjutnya, Lu Ming menemukan lebih banyak pecahan Dao Agung. Pecahan-pecahan itu terkunci di dalam sebuah kotak dan jumlahnya lebih dari 100. Meskipun Lu Ming sudah siap secara mental, dia sangat gembira. Jika kekayaan ini diambil, orang-orang akan menjadi gila. Aku kaya, aku benar-benar kaya. Kekayaan Lu Ming saat ini sudah lebih dari banyak kaisar surgawi. 3 senjata Dao Surga bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Lagi pula, sebagian besar kaisar surgawi bahkan tidak memiliki senjata Dao Surga. Perjalanan ke Pulau Dewa Kekosongan ini benar-benar merupakan panen yang luar biasa. Lu Ming mendesah. Setelah berkultivasi di Pulau Void selama 7 hingga 8 tahun, Lu Ming telah membuat kemajuan besar di semua dimensi. Lu Ming telah mengolah 8 dari 10 prinsip utama ke alam ketiga. Ia juga telah mengolah 3 prinsip jalan raja ke alam ketiga. Selain itu, Lu Ming juga telah mengolah teknik misterius 7 dewa hingga pertengahan tahap kelima. Kemampuannya telah meningkat dalam semua aspek. Sayang sekali,
Jika saya berkultivasi di sana selama beberapa waktu, saya mungkin bisa berhasil mengolah dua prinsip utama yang tersisa. Lu Ming mendesah. Dari 10 hukum terkuat, ia baru saja mulai mempelajari hukum sebab akibat. Sedangkan untuk hukum takdir, ia belum mempelajarinya. Kecepatan memahami hukum di Pulau Void puluhan kali lebih cepat daripada di luar. Lu Ming benar-benar tergoda. Sayang sekali dia tidak bisa masuk lagi di masa mendatang. Sangat jarang bagi saya untuk mendapatkan hasil panen sebesar ini. Saya tidak bisa terlalu serakah. Lu Ming tersenyum dan menyimpan barang-barangnya. Ia duduk bersila dan jiwanya memasuki dunia kecil untuk mulai memahami hukum karma. Waktu berlalu dan setengah bulan pun berlalu. Pada hari ini, Kaisar Heng Yu telah tiba. Jelas bahwa semua kaisar besar yang telah memasuki pulau itu telah dibawa keluar. Lu Ming segera menceritakan apa yang terjadi di pulau itu kepada Kaisar Heng Yu. Kaisar Surgawi Heng Yu menghela nafas ketika mendengar apa yang terjadi di Pulau Dewata yang hampa. Senior Heng Yu, senjata ini untukmu. Lu Ming menggerakkan tangannya dan sebuah pedang tempur muncul di tangannya. Itu adalah salah satu dari 3 prajurit surga Dao. Ini adalah prajurit Dao Surgawi. Mata Kaisar Surgawi Heng Yu berbinar ketika dia melihat pedang itu. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, prajurit Dao Surgawi ini terlalu berharga. Jika kamu menjualnya, harganya tidak akan terukur. Aku tidak bisa menerimanya. Meskipun Kaisar Surgawi Heng Yu tergoda, dia tetap menggelengkan kepalanya. Lu Ming telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan ini. Bagaimana dia bisa menerimanya? Senior Heng Yu, terimalah. Aku telah memperoleh banyak hal kali ini, dan aku memiliki prajurit Dao Surgawiku sendiri. Aku tidak memerlukan pedang ini. Kata Lu Ming. Memang, kali ini dia telah memperoleh banyak hal. Dia memiliki berbagai macam sumber daya. Dia tidak perlu menjual prajurit Dao Surgawi. Dia tidak kekurangan sumber daya. Sepanjang jalan, Kaisar Surgawi Heng Yu telah banyak membantunya, terutama tubuh fisik Kaisar Surgawi, yang telah membantu Lu Ming lolos dari bahaya berkali-kali. Sudah sepantasnya memberi Kaisar Surgawi Heng Yu seorang prajurit Dao Surgawi. Melihat sikap tegas Lu Ming, Kaisar Surgawi Heng Yu ragu sejenak sebelum menyimpannya. Lu Ming, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu jika itu dalam kemampuanku. Kata Dao Surgawi Heng Yu. Senior Heng Yu, kamu terlalu serius. Lu Ming berkata tergesa-gesa. Kaisar Surgawi Heng Yu memperhatikan pedang di tangannya dengan saksama, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, dan senyum pun muncul di wajahnya. Kultivasinya berada di alam Kaisar Surgawi Bintang 3. Dengan prajurit Dao Surgawi ini, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli yang tak tertandingi di alam Kaisar Surgawi Bintang 4, selama pihak lain tidak memiliki prajurit Dao Surgawi, dia akan mampu melawan mereka. Dia bahkan dapat memanfaatkan Dao Surgawi yang terkandung dalam prajurit Dao Surgawi untuk meningkatkan kultivasinya, menerobos kemacetan, dan menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi Bintang 4, menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, sosok di tingkat terhormat surgawi di alam surgawi. Prajurit Dao Surga ini terlalu berguna baginya. Setelah beberapa saat, Kaisar Surgawi Heng Yu menjaga prajurit Dao Surgawi dan pergi setelah mengobrol dengan Lu Ming sebentar. Dia perlu memurnikan prajurit Dao Surga sesegera mungkin sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Setelah Sang Raja Surgawi Heng Yu pergi, Lu Ming melakukan perjalanan ke Aula Kekacauan dan memberikan prajurit Dao Surgawi yang tersisa, palu meteor, kepada Tuyi. Bumi Satu tentu saja sangat gembira mendapatkan prajurit Dao Surga. Sebenarnya, Istana Kekacauan Primal juga telah meninggalkan prajurit Dao Surgawi. Namun, hanya ada 2 dari mereka, dan mereka tidak cocok untuk elemen bumi. Satu ada di tangan si emas dan satu lagi di tangan Lei Yi. Yang lain sudah lama merasa iri. Sekarang si Bumi Satu sudah memilikinya, dia tentu saja sangat gembira dan sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming tersenyum. Earth One dan yang lainnya sepenuhnya berada di bawah komandonya. Semakin kuat mereka, semakin baik baginya. Setelah Lu Ming kembali ke kediamannya, dia mendapat ide dan memasuki diagram gunung dan sungai. Lalu, sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang ini adalah prajurit Dao Surga. Ledakan, ledakan, seluruh kekuatan Lu Ming meletus.
Kekuatan tubuh fisiknya, kekuatan dunia, dan kekuatan hukum semuanya dilepaskan. Tombak panjang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan melesat keluar. Kekosongan itu langsung hancur, dan badai angkasa yang tak berujung meraung. Itu sungguh merusak. Keren, ini terlalu keren. Setelah melambaikannya beberapa kali, Lu Ming berhenti. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tentu saja dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh prajurit Dao Surga, dia juga tidak dapat mengaktifkan kekuatan Dao Surga di dalam dirinya. Akan tetapi, material prajurit Dao Surga sangatlah kokoh dan setelah diaktifkan, beratnya akan melebihi gunung. Lu Ming dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa hambatan apapun. Sebelumnya, ketika Lu Ming memadatkan tombak naga tak terbatas dengan hukum, dia tidak dapat melepaskan semua kekuatan Lu Ming. Paling tidak, dia tidak dapat menggunakan kekuatan fisiknya sepuasnya. Begitu terjadi benturan yang kuat, tombak naga tak terbatas itu akan runtuh. Oleh karena itu, Lu Ming seringkali hanya menggunakan tinjunya untuk melawan musuh. Dengan begitu, ia akan dapat melepaskan kemampuannya lebih banyak lagi. Tetapi sekarang, dengan tombak panjang ini, kekuatan Lu Ming dapat dilepaskan sepuasnya. Terlebih lagi, tombak panjang itu sedikit banyak telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Pada gagang tombak itu tertulis 3 kata, tombak penghancur besar. Tombak penghancur besar, temani aku dalam perang duniaku. Lu Ming tersenyum dan menyimpan tombak penghancur besar itu. Setelah beberapa saat, aku akan kembali ke alam purba untuk melihatnya. Lu Ming mulai berpikir, sudah bertahun-tahun sejak dia memasuki alam surga dari lorong di 9 naga di benua gurun suci. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, sudah waktunya baginya untuk kembali dan melihatnya. Dia juga harus kembali dan melunasi beberapa hutangnya. Misalnya, keluarga Hang, keluarga He, dan sekte surga Daluo di kota Kaisar Surgawi. Keluarga Mu di Tanah Suci. Orang-orang itu ingin membunuhnya saat itu. Sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, sebelum Lu Ming kembali, ia berencana untuk mencari Gelembung, Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya. Ia memiliki terlalu banyak sumber daya sekarang dan ia berencana untuk memberikan sebagian kepada mereka. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat. Lu Ming menemukan beberapa kenalan dan bertanya kepada mereka tentang Gelembung dan hal-hal lainnya. Dia menunggu sambil bertanya. Pada saat yang sama, di aula besar keluarga Lan, para petinggi keluarga Lan dan keluarga Yan tengah mendiskusikan sesuatu. Lu Ming, kau sudah bertindak terlalu jauh. Kaisar surgawi keluarga Lan Cheng, mengeluarkan raungan murka yang dipenuhi niat membunuh tanpa akhir. Anggota keluarga Lan lainnya juga sama. Namun, saat mereka memancarkan niat membunuh, mata mereka juga dipenuhi rasa takut. Ini karena mereka telah mengetahui bahwa beberapa kaisar besar dari keluarga Lan telah dibunuh oleh Lu Ming di Pulau Void. Lagi pula, masih banyak orang yang masih hidup di alam surga. Ketika orang-orang itu keluar, mereka langsung menyampaikan berita itu kepada keluarga Lan. Para petinggi keluarga Lan terkejut ketika mendengar berita ini. Mereka segera mengumpulkan para petinggi dan tirk surgawi keluarga Yan untuk berdiskusi. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya pada Lan Cheng. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan Lu Ming tumbuh. Kalau tidak, kita semua akan mati. Lan Cheng berkata dengan dingin. Konyol. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih berpakaian kasar muncul di aula. Semua orang di keluarga Lan segera berdiri dan membungkuk, kami memberi penghormatan kepada leluhur. Kaisar surgawi klan Yan juga berdiri dan berkata, salam, yang mulia. Di atas Kaisar surgawi bintang 4, mereka dikenal sebagai pemuja surgawi. Tatapan patriar keluarga Lan menyapu kerumunan sebelum akhirnya mendarat pada Lan Cheng. Sekarang, kamu masih ingin membunuh Lu Ming. Leluhur tua, Lu Ming telah membunuh begitu banyak kaisar agung dari keluarga Lan. Bagaimana mungkin kita tidak membunuhnya? Selain itu, jika kita membiarkannya terus seperti ini, keluarga Lan akan berada dalam bahaya. Kata Lan Cheng, oh, kalau begitu katakan padaku, bagaimana cara kita membunuh mereka? Kata leluhur tua klan Lan. Bagaimana?
Lan Cheng tertegun. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini, apakah kau yakin akan mengirim seorang Kaisar Agung? Jika Kaisar Agung tidak yakin, apakah kau dan aku akan melakukannya sendiri? Jika kita bergerak dan seseorang memperhatikan, apakah Tirk Surgawi di belakang Lu Ming akan menjadi gila? Juga, semua orang di alam surga sekarang tahu bahwa Lu Ming adalah musuh keluarga Lan. Jika Lu Ming dibunuh secara diam-diam, apakah yang lain akan curiga bahwa kita yang melakukannya? Aku takut Kaisar Surgawi di belakangnya juga akan datang ke keluarga Lan kita. Leluhur keluarga Lan berkata dengan dingin. Wajah Lan Cheng pucat pasi saat dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan, leluhur? Apakah kita hanya akan duduk dan menunggu kematian? Kamu konyol sekali. Kita belum sampai pada titik di mana kita tidak bisa beristirahat sampai salah satu dari kita mati bersama Lu Ming. Karena itu, kita harus meminta maaf padanya. Kita harus berdamai dengannya dan menyelesaikan masalah di antara kita. Ini adalah rencana terbaik, kata leluhur tua klan Lan. Kami memohon ampun. Lu Ming telah membunuh begitu banyak orang kami. Kami masih memohon ampun. Lan Cheng berteriak tak percaya. Saat itu, di kota Bulan Biru, Lu Ming tidak hanya menghancurkan rencana mereka, tetapi dia juga membunuh jenius utama keluarga Lan Yun, dan banyak kaisar sejati mereka di depan umum. Dan kali ini, di Pulau Dewa Kekosongan, Lu Ming telah membunuh banyak kaisar agung dari klan Lan. Keluarga Lan telah menderita kerugian besar. Sekarang, keluarga Lan benar-benar ingin meminta maaf pada Lu Ming. Mereka merasa sulit menerimanya. Jika kita tidak melakukan ini, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Kata leluhur keluarga Lan dengan dingin. Lan Cheng dan yang lainnya tampak bingung. Memangnya, selain itu, apakah mereka punya ide yang lebih baik? Lu Ming adalah seorang jenius yang mengguncang dunia dengan takdir yang tak tertandingi. Dia adalah tokoh utama yang menekan sebuah era. Orang seperti itu telah muncul dalam sejarah sebelumnya. Begitu Anda memusuhi orang seperti itu, Anda harus membunuhnya sebelum ia dewasa. Jika tidak, Anda akan menjadi orang yang mati. Sekarang, Lu Ming sudah menjadi kuat dan dia memiliki banyak orang kuat di belakangnya. Pada titik ini, tidak bijaksana untuk menjadikannya musuh. Itu bodoh dan bunuh diri. Strategi terbaik sekarang adalah menyelesaikan dendam dengannya. Hanya dengan begitu keluarga Lan dapat terus bertahan hidup. Jika tidak, keluarga Lan akan seperti pasukan yang telah dihancurkan dan akan hilang selamanya di sungai sejarah yang panjang. Sampaikan perintahku. Siapkan hadiah yang berharga dan mintalah pengampunan Lu Ming. Kepala keluarga Lan segera memberi perintah. Suatu hari, Lu Ming sedang berkultivasi ketika Kaisar Surgawi Hang Yu datang mencarinya. Kaisar Surgawi Hang Yu memandang Lu Ming dengan ekspresi aneh. Senior Hang Yu, ada apa? Rambut Lu Ming berdiri tegak di bawah tatapan Kaisar Surgawi Hang Yu. Hahaha, tentu saja itu hal yang baik. Baru saja, keluarga Lan dan Lan Cheng meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Keluarga Lan dan keluarga Yan ingin meminta maaf kepada Anda dan menyiapkan hadiah yang murah hati sebagai bentuk pengampunan Anda. Mereka ingin menyelesaikan dendam mereka dengan Anda. Kaisar Surgawi Hang Yu berkata sambil tersenyum. Apa? Lu Ming tercengang saat mendengar itu. Ekspresinya berubah aneh. Dia tidak menyangka keluarga Lan benar-benar akan meminta maaf padanya dan menyelesaikan dendam mereka. Dia mengira keluarga Lan akan diam-diam mengirim orang untuk membunuhnya. Orang-orang keluarga Lan cukup berani. Lu Ming tersenyum. Jelaslah bahwa keluarga Lan telah mengetahui tentang insiden di Pulau Dewa Void. Mereka pasti terkejut dengan kecepatan peningkatannya. Tingkat peningkatan Lu Ming terlalu mengerikan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi ia akan menjadi sosok yang tak tertandingi. Keluarga Lan takut. Haha, aku tidak menyangka keluarga Lan akan mengalami hari seperti ini. Ini masalah besar. Lu Ming, apa yang akan dia lakukan? Apakah kamu menerimanya atau tidak? Kaisar Surgawi Hang Yu berkata sambil tersenyum. Karena mereka begitu tulus, mengapa tidak menerimanya? Namun, saya punya syarat. Senior Hang Yu, tolong bantu saya menyampaikan pesan kepada keluarga Lan. Tidak apa-apa jika mereka ingin meminta maaf dan menyelesaikan dendam, tetapi saya punya dua syarat. Pertama, keluarga Lan dan Yan,
siapkan 500 permata kekacauan. Kedua, keluarga Lan dan keluarga Yan akan mengumumkan hal ini kepada dunia. Kemudian, di kota dua dunia, mereka akan meminta maaf kepada saya secara terbuka. Jika kamu bisa memenuhi dua syarat ini, aku akan menyetujuinya. Jika tidak, tidak perlu bicara lagi. Kata Lu Ming. Sejujurnya, Lu Ming tidak tertarik dengan 500 permata kekacauan itu. Dia memiliki lebih dari 20.000 permata kekacauan dan lebih dari 20.000 batu kekacauan primordial. 500 permata kekacauan hanya setetes air dalam ember. Namun, 500 permata kekacauan tidak ada apa-apanya bagi Lu Ming. Itu sudah cukup untuk membuat keluarga Lan dan keluarga Yan berdarah. Hahaha, nanti aku kasih tahu mereka syaratmu sekarang. Aku pengin banget tahu ekspresi mereka. Kaisar Surgawi Hang Yu tertawa terbahak-bahak sebelum berbalik untuk pergi. Raungan geram lanceng datang dari aula utama keluarga Lan. 500 permata kekacauan. Mengapa dia tidak merampok seseorang saja? Juga, sampaikan pada seluruh dunia dan mintalah maaf di depan umum. Dia bisa bermimpi. Di mana wajah keluarga Lan kita di masa depan? Mata lanceng berwarna merah darah, bagaikan singa gila. Ekspresi Kaisar Surgawi klan Yan tidak lebih baik. Anggota keluarga Lan yang lain juga memiliki ekspresi jelek, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, apakah mereka masih punya jalan keluar? Yang kuat memangsa yang lemah, siapa yang menyuruh mereka menjadi lemah? Setujui permintaannya, leluhur klan Lan berbicara dengan dingin. Nenek moyang lama, lanceng meraung. Dia sangat tidak mau, dan matanya merah. Jika kau ingin mati, jangan menyeret keluarga Lan bersamamu. Leluhur keluarga Lan menatap dingin ke arah lanceng. Lanceng segera menutup mulutnya. Dadanya naik turun dengan cepat. Setelah beberapa lama, dia menghela napas panjang. Tentu saja, dia tidak ingin mati. Sebagai Kaisar Surgawi, dia tidak mengalami bencana dan kesengsaraan. Masa hidupnya tidak terbatas. Bagaimana mungkin dia ingin mati? Sebelumnya, dia tidak bisa melupakan wajahnya. Apa yang kamu katakan? Patriark keluarga Lan beralih ke Tirk Surgawi keluarga Yan. Apapun yang dilakukan klan Lan, klan Yan juga akan melakukannya. Sang Tirk Surgawi klan Yan mendesah. Baiklah, sebarkan berita bahwa keluarga Lan akan meminta maaf kepada Lu Ming di kota dua dunia 10 hari kemudian dan menyelesaikan dendam kita dengannya. Kepala keluarga Lan memberi perintah. Lalu suatu berita menyebar bagai angin puyuh di alam surga dan menimbulkan kegemparan besar. Semua orang tercengang. Keluarga Lan dan keluarga Yan sebenarnya ingin meminta maaf kepada Lu Ming di depan umum dan menyelesaikan dendam mereka. Sebuah keluarga kuno dengan dukungan ahli yang tak tertandingi harus meminta maaf dari seorang junior. Hal ini tidak pernah terjadi sejak zaman dahulu. Di alam surga, nampak terjadi gempa bumi berkekuatan lebih dari selusin skala Richter di wilayah surga Taiking. Semua orang membicarakan masalah ini. Ada juga banyak orang yang bergegas ke kota dua dunia, ingin menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Banyak sekali orang berkumpul di kota dua dunia. Tak lama kemudian, waktu yang disepakati kedua belah pihak pun tiba. Pada hari ini, alun-alun besar di kota dua dunia itu dipenuhi orang. Banyak sekali tokoh yang berkumpul. Ras manusia, begitu pula binatang dewa dan ras lainnya, semuanya telah berubah wujud menjadi manusia untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Sial, Lu Ming benar-benar hebat. Jika aku bisa mencapai levelnya, aku akan mati tanpa penyesalan. Di tengah kerumunan, biksu yang tidak bermoral itu melantunkan nama Buddha dan berkata dengan iri. Guru, bukankah para pendeta seharusnya tidak memiliki perasaan dan tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan? Seseorang bertanya, itu biksu yang lain, bukan aku. Biarawan itu berkulit sangat tebal. Di sekitar mereka, Long Chen, Feng Ling, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya memandang mereka dengan jijik. Mereka juga mendengar berita itu dan datang untuk menonton pertunjukan. Mereka juga berkumpul dengan Lu Ming. Lu Ming ada di sini. Seseorang berteriak, dan semua orang melihat ke satu arah. Di sisi lain, Lu Ming melangkah di udara dan mendarat di alun-alun. Pada saat ini, Lu Ming menjadi pusat perhatian semua orang. Saudara Lu Ming, sebuah sosok melintas dan gelembung-gelembung muncul di bahu Lu Ming.
Setelah sekian tahun tidak bertemu, Bubbles akhirnya tampak tumbuh sedikit. Dia tampak seperti berusia 4 atau 5 tahun dan sangat imut.